kita apa yang kita punya. Nah, Madinah ini luar biasa pariwisatanya. Makanya perlu kita dorong ini insan-insan di luar pemerintahan ini, bagaimana pariwisata ini salah satu penyumbang devisa nomor 2 sebenarnya di dunia itu, di luar manufaktur itu, industri itu pariwisata. 102,6 FM Sastrasi Suara Satu Kata Penumbang Nafasti selalu di hati. Terima kasih buat Anda semuanya masih tetap bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, boleh Anda bisa pergunakan line telepon kita di 08 12 88 88 1026, di nomor WA dan SMS-nya di 08 12 91 72 1177. Baik, makasih Adinda masih bersedia di sini. Kita bakal bercerita-cerita lagi dulu nih. Nah, saat ini Anda terkesan jauh dari dunia politiknya. Setidaknya dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan ini nih, apa yang mendasari Anda mengambil jarak dengan politik yang dulu begitu Anda geluti? Ya, karena sudah menetapkan pilihan untuk terjun di dunia usaha ini. Ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya sebenarnya persoalan bangsa ini adalah persoalan yang paling prinsip sekarang itu ekonomi. Ekonomi ya. Nah, kalau institusi politik sudah lama dengan dinamikanya, pendidikan tentu terus melakukan perubahan-perubahan. Namun yang paling mendasar yang menjadi persoalan prinsip di bangsa ini sekarang adalah persoalan ekonomi. Ekonomi ya. Ternyata ekonomi ini mampu memengaruhi banyak hal. Termasuk keimanan manusia, termasuk sikap politiknya, termasuk fashionnya segala macam kan begitu. Nah, jadi dari situlah saya memang fokus dan membatasi. Bukan berarti tidak mengikuti kan begitu perkembangan politik. Saya tetap melalui media sosial memberikan responsi juga terhadap persoalan politik nasional, global bahkan, dan lokal begitu. Nah, sehingga namun itu hanya sekedar memberikan begitu ya, semacam responsi, tapi fokus di bisnis ini. Karena itu tadi data menunjukkan bahwasannya contoh Indonesia sekarang, kenapa pertumbuhan ekonomi itu stagnan ya. Nah, sementara pada pemerintahan yang lalu itu sudah mulai bergerak ke 7% produk domestik bruto itu kan begitu. Ternyata pada pemerintahan sekarang itu bisa turun sampai 5%. Bahkan kita khawatirkan nanti sampai 4%. Nah, tentu ini persoalan. Ternyata setelah kita lakukan semacam mempelajari itu, membanding-bandingkan, mengamati segala macam itu, ternyata memang rapuh betul struktur perekonomian kita ya. Struktur ini. Tapi itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh kebijakan politik tadi itu. Nah, kalau kita tarik ke wilayah Mandailing Natal, ini Anda melihat bagaimana sebenarnya tuh pertumbuhan ekonomi kita atau daya beli kita atau laju pertumbuhannya? Menurut data, kita kan bicara data. Bicara data tentu kita harus juga mengacu kepada data resmi dulu. Meskipun ada pendapat-pendapat, opini-opini yang juga kita hargai kan begitu kan. Nah, dari data BPS itu menunjukkan bahwasannya memang pertumbuhan ekonomi kita juga mirip dengan nasional gitu ya. Trennya menurun, tapi yang sisi kabar baiknya, pertumbuhan ekonomi kita ini masih lebih tinggi daripada nasional gitu ya. Terakhir data BPS 2009 itu kita berada di 5,79%, sementara nasional itu sekitar 5,03, provinsi 5,18, jadi masih lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Itu kan menjadi pertanyaan. Ketika kita ekspos nanti media sosial, banyak yang memberikan respon, itu kan datanya tidak valid begini. Jadi mana yang valid kan gitu. Nah, setelah kita lihat memang dunia usaha kan terus tumbuh.
Itu yang Anda lihat di Mandalika. Tumbuh ya. Ada pertumbuhan. Makanya kita lihat dari porsi dunia usaha dengan pertanian itu di PDRB kita itu dunia usaha itu tumbuh. Lebih tinggi dari tumbuhnya itu. Sementara pertanian itu menurun porsinya terhadap PDRB itu. Itu menunjukkan bahwasannya apa? Dunia usaha tumbuh dan memang ini tergambar dari banyaknya investasi. Baik dia investasi dalam negeri maupun PMA, baik dia UKM kan gitu. Nah, sehingga kita lihat bahkan juga kontribusi APBD itu cukup tinggi, tapi sayangnya hanya untuk konsumsi kan gitu. Konsumsi ya. Bukan untuk produksi. Tidak dapat memproduksi gitu, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di Mandalika. Masih lemah saya lihat. Jadi makanya masukan-masukan ke depan, terutama DPRD ini dan OPD yang mestinya struktur APBD itu, kebijakan fiskal itu harus ekspansif, melebar, melebar kepada hal-hal yang mensupport produktivitas. Jangan konsumsi kan gitu. Coba kita lihat salah satu di APBD itu anggaran honor itu sampai 100 miliar. 100 miliar itu kalau dibuat kegiatan yang produktif. Coba kalau 100 miliar itu untuk UMKM, perusahaan-perusahaan daerah dibentuk, pelan-pelan ditransformasikan honor-honor ini ke perusahaan-perusahaan. Ini kan menciptakan nilai tambah baru. Nah, sementara dunia usaha ini kan tugasnya menciptakan nilai tambah, creating value kan begitu. Nah, kalau pemerintahan ini tentu dia subsidi, alokasi, distribusi, dan di situ apanya. Jadi jangan diharapkan pemerintah ini menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Jadi harus swasta yang bangkit. Makanya Stein ternyata juga apa yang dirancang Bupati ini sebenarnya titik temu kami di situ. Ada irisan-irisan gagasan kami yang ketemu. Contoh, kenapa digencar beliau menjadikan Stein menjadi Stein, dan ternyata banyak jurusan-jurusan bisnis di situ ya, prodi bisnis. Makanya kita dorong adik-adik itu, ketua Stein itu bagaimana berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Madinah ini. Nah, ada sebangsa kalau saya mengatakan apakah itu karakter atau tren berpikir milenial kita nih. Ini sangat sulit sekali mengajak mereka untuk berkontribusi atau ikut aktif dalam dunia usaha. Harus kita berikan contoh. Jadi tidak sekedar menghimbau di media sosial, kita harus memberikan contoh dan mengajak mereka bahwasanya ini adalah suatu profesi yang sangat menjanjikan. Tidak lagi selama ini kan PNS kejar gitu, karyawan honor segala macam. Bahkan tidak tertampung di PNS di honor, masuk ke LSM kan begitu. Nah, dan pekerja politik ya. Oke. Nah, tapi itu memang perlu ya. Anda sangat konsen sekali untuk menumbuh kembangkan itu bagian dari usaha di Mandalika Natal ya. Salah satu contoh yang Anda berikan itu mengajak kaum muda ini apa nih? Ya, contoh properti itu. Nah, saya ajak sarjana-sarjana sini, ayo. Baik dia di teknis propertinya, di marketingnya, di manajemennya saya ajak. Kemudian kopi yang kita bahas sebelumnya kan begitu. Ini juga banyak unit-unit usaha yang muncul, yang menciptakan peluang-peluang usaha yang sangat besar gitu. Home industry itu nggak bisa rupanya kita gencar oleh pemerintah lah untuk memfasilitasi itu. Nah, ini pemerintah memang terbatas kemampuannya. Terbatas. Jadi makanya tidak lain tidak bukan kita harus ajak bapak-bapak angkat. Itulah yang saya bawa, namanya Pak Edi Effendi itu pengusaha multinasional. Itulah hikmah salah satu yang kalah pilkada, saya ditemukan Allah dengan Pak Edi ini, seorang multinasional yang sangat taat, bisa nanti 5 kali setahun umroh, membantu banyak orang, memotivasi untuk masuk ke dunia usaha. Bahkan beliau itu dulu yang mengajak saya keliling dunia, melihat perbandingan negara-negara, katakanlah Vietnam. Itu juga cepat pertumbuhannya. Mereka sudah 7% PDB-nya. Dan kopi itu salah satu andalan mereka. Dan malah situs-situs perang dulu menjadi objek-objek wisata. Bayangkan itu. Kita apa yang kita punya? Nah, Madinah ini luar biasa pariwisatanya. Tapi karena ya katakanlah di awal pemerintah ini sebenarnya yang punya rintisan, ya tidak jalan. Makanya perlu kita dorong ini insan-insan
di luar pemerintahan ini, bagaimana pariwisata ini salah satu penyumbang devisa nomor 2 sebenarnya di dunia itu, di luar manufaktur itu, industri itu pariwisata, devisa kan begitu. Kalau ke daerah, nah ke daerah kita ini salah satu itu, makanya bandar udara luar biasa, potensi luar biasa. Tapi pengelolaan. Jadi memang harus sabar kita, karena ini semua sekaligus kita hadapi persoalan ini. Jadi memang tidak lain tidak bukan harus kita ajak semua pihak berbagi tugas. Bagaimana membangun Madinah ini, kalau istilah saya dari dunia industrial termasuk salah satu contoh legenda Sampuraga juga kita tidak bisa manfaatkan untuk mendatangkan income gitu padahal ini menjadi suatu objek seni budaya dan bisa menjadi industri ya, contoh Shenzhen, saya 2 kali ke sana. Itu salah satu contoh kawasan ekonomi khusus yang sukses di bumi. 30 tahun yang lalu Shenzhen itu adalah daerah pantai yang miskin dan terbelakang. Tapi ketika dirancang suatu konsep membangun sebuah wilayah yang berpunya visi, nah ternyata berhasil ya. Termasuk budayanya itu laku dijual ya. Budaya China itu laku dijual sebagai bagian dari industri pariwisata di Shenzhen. Madinah saya yakin sangat prospek, apalagi bandara sebentar lagi siap. Itu akan baik. Sahabat Istart FM, Anda akan melewati begitu banyak fase ya dalam kehidupan, dan kelihatannya Anda selalu total dalam setiap fase yang dilewati, dari politisi kemudian aktivis gitu ya. Nah, ketika mahasiswa lebih kritis, waktu itu ketika jadi politisi total ya, sampai pada puncak mengikuti kontestasi pilkada. Dan ketika saat ini jadi pengusaha, Anda juga terlihat begitu total dalam usaha ini. Anda sudah bercerita tadi bagaimana prospek dunia usaha kita khususnya di Mandailing Natal ini untuk memajukan, untuk menambah pendapatan, peningkatan PDRB kita di sini. Nah, bagaimana karakter ini terbentuk dalam diri Anda? Apakah dorongan atau pendidikan yang diberikan orang tua atau ada hal lain? Ya, kita kan umat beragama, beragama. Kita mempelajari Islam itu. Sebenarnya apa tujuan hidup itu? Tentu pengabdian kan gitu. Mengabdi. Bagaimana bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Nah, ini prinsip dalam Islam. Prinsip itu bermanfaat bagi siapa saja. Apalagi terhadap orang-orang lemah. Jadi ternyata Islam itu lahir, Rasul itu dijadikan Allah Nabi kan begitu, Muhammad Nabi dalam rangka membela orang-orang tertindas. Nah, disitulah sebenarnya ketemu di dalam hikmah-hikmah hidup itu. Ternyata memang kita hidup ini harus selalu berbuat yang terbaik kepada orang-orang sekitar kita, sambil kita membenahi diri kan gitu. Inilah sebenarnya yang membuat kita, apapun yang kita sedang berikan hati, kita memang harus serius dan mempelajari. Itu yang penting, mempelajari dan membangun tim yang kuat kan gitu. Dulu orang tua bagaimana dulu? Orang tua memang yang gigih ya. Ayah kan Daulay, ibu Pak Pahan. Jadi apalagi Pak Pahan ini, ibu ini jadi sangat produktif. Mereka pun tidak punya sekolah, tapi dia mau anaknya ini harus sekolah kan gitu. Nah, pagi-pagi habis subuh dia sudah jualan sayur dari sawah, potong-potong sawah itu. Pulang dia bawa sarapan segala macam kan. Pergi habis sekolah, dia pergi ke sawah. Pulang tak habis maghrib. Nah, habis maghrib bawa apa dari sayur segala macam itu. Ayah pun demikian. Jadi ditempa oleh kerasnya memang kehidupan. Ayah seorang guru kan? Seorang guru, seorang kepala sekolah, tapi pada saat itu kan negara tidak terlalu peduli terhadap nasib guru kan gitu. Sehingga memang harus melakukan juga inovasi pekerjaan sampingan. Nah, malah sebenarnya lebih banyak pendapatan orang tua itu dari luar, dari sawah dan kebun dibanding gaji. Nah, saya lihat pada situ betul pengabdian lah. Beda dengan guru-guru sekarang. Luar biasa fasilitas itu kan. Apa nasihat orang tua yang Anda pegang sampai saat ini? Ya, itu tadi, bagaimana hidup itu memang harus bermanfaat.
Itu terus yang dinasihati itu orang tua ya. nasihati. Dan dari sejak kecil memang ya ditempa sangat keras gitu. Pernah nggak Anda dimarahi orang tua karena melakukan kesalahan? Relatif tidak pernah, dan kalaupun dimarahi pulang sekolah kalau tidak ke sawah. Kalau tidak ke sawah ya. Nah, makanya saya main bola dengan kawan-kawan dulu, paling saya bisa jam 5 sore. sampai jam 6 ya. Dari pulang dari sawah. Baru main bola gitu ya. Sudah setengah main baru saya datang gitu. Tadi nggak ke sawah itu dari pulang sekolah kemana? Pulang ke sawah. Nggak, tadi kalau nggak ke sawah, pulang ke sekolahnya nongkrongnya di mana? Di bioskop Tapanuli atau di mana gitu? Itu pernah beberapa kali. Iya. Itu pun karena ada tulang dulu polisi. Ya. Dikasih semacam apa? Tiket gratis. Bukan tiket apa? Kasih masuk ini. Ada rekom ya. Hanya sekali gitu. Karena uang tidak ada. Untuk itu nggak ada memang. Kita sama-sama rasakan dulu. Mungkin setiap hari Kamis lah baru dapat uang. Ke sekolah itu mulai dari SD sampai SMA itu jalan kaki pulang. Jalan kaki kemana-mana. Jalan kaki gitu. Sampai kita ke Gunung Tua juga mau olahraga jalan kaki. Itulah hebatnya memang anak tahun 90-an tempahan lingkungan dan keluarga itu ya. Kalau sekarang kan artinya anak ini terlalu dimanja, terlalu diberikan kebebasan sehingga karakter kemandirian itu lemah ya. Nah, berbicara soal profesi Anda saat ini ya, pengusaha, terlebih usaha properti perumahan, kenapa memilih bisnis ini? Nah, jadi itu kembali kepada hikmah dari perjalanan itu kan begitu. Saya pada saat mahasiswa dulu ada juga yang saya dampingi masyarakat di Marendal 2 di Serdang itu mereka memiliki hak keperdataan terhadap lahan yang dirampas PTP pada saat itu. Mereka punya Akta dari 74, saya pelajari, saya tanya orang-orang mengerti hukum, saya bantu mereka. Dan sampai ke pengadilan, Mahkamah Agung Kasasi menang, inkrah dieksekusi. Pada saat proses peradilan itu, saya ditarik Pak Amru ke Madinah. Begitu saya balik mau kembali ke kampus, rupanya datang mereka masih ada yang tertinggal dari masa lalu itu, belum siap sertifikat. Tolonglah kembali. Itu dituntaskan ya. Dituntaskan. Ada bagian Irwan di sini katanya. Wah, ini utang menumpuk betul. 2 miliar lebih, bayangkan itu. Itu numpuk utang karena pilkada gitu? Pilkada itu karena butuh biaya operasional, butuh biaya segala macam. Nah, di luar money politik kita nggak sanggup. Nah, jadi sehingga menumpuk utang ternyata inilah dikasih Allah jalan. Itu jalan yang lebih cepat ya. Tapi saya daerah yang sudah mati. Sudah nggak diurus lagi. Marendal itu. Ternyata saya ditugaskan Allah itu bukan di Madinah sudah ada yang mengurus. Ini Marendal ini daerah mati, ribuan kakak butuh dukungan kembali. Itulah saya hidupkan. Saya bangun daerah itu, buka jalan. Kemudian pertama saya mengkabling. Saya nggak tahu ilmu properti kan gitu. Mengkabling, ternyata bagus respon. Lumayan lah untuk menutup hutang kan gitu kan. Ternyata datang developer situ membeli tanah, dia sukses. Saya belajar dari situ. Dari situlah Anda menjadi pengusaha properti ya. Lalu bagaimana dengan usaha pengelolaan kopi yang juga Anda geluti ini? Nah, jadi itu tadi Mandiling Natal ini kan 1800-an itu sudah dikenal penghasil kopi Arabica di dunia kan gitu. Dan itu cukup memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Mandiling pada saat itu. Nah, jadi belakangan ternyata semangat untuk mengembangkan itu melemah, sehingga muncul kopi-kopi lain kan gitu kan. Nah, dari situlah sebenarnya dan beberapa perjalanan saya ke luar negeri, ternyata kopi Mandiling ini tetap mendapatkan tempat yang spesial di kafe-kafe yang mewah begitu. Nah, saya coba pernah saya tes, tidak sama dengan cita rasa di sini. Tapi namanya kopi Mandiling gitu ya. Saya telusuri lagi ke beberapa ahli kopi termasuk Dinda Yasir kita kan begitu. Ya ternyata memang begitu. Nama punya kita, kopi punya orang. Macam cerita susu Cak Nona itu kan begitu.
Lembu punya susu, nona punya nama kan gitu. Oke, baik. Nah, Anda juga sudah mulai ya, artinya di dunia usaha kopi ini. Ya. Anda sudah punya brand sendiri. Ya. Tapi kenapa memilih radikal? Radikal itu kan diasumsikan negatif sekali, apalagi pada saat-saat sekarang ini ya. Istilah radikal itu memang familiar, artinya semua orang tahu itu adalah bagian dari yang negatif. Kenapa Anda pilih kopi radikal gitu? Itu yang mau kita luruskan. Ya. Jadi pemerintahan kita ini kan yang sekarang Pak Jokowi ini kan sangat sembarangan ini, menggunakan literasi yang bagus, tapi dipersepsikan negatif. Radikal itu kan sangat prinsipil, sangat mengakar. Jadi orang-orang ilmuwan itu selalu berpikir radikal. Itu karena dia punya prinsip yang kuat. Akar, radik itu kan akar. Mengakar, mendalam, menemukan masalah yang sebenarnya. Makanya dari berpikiran radikal muncullah root cause analysis, analisis akar masalah. Tidak mungkin masalah itu bisa diselesaikan kalau kita tidak cari akarnya. Nah, tentu inilah yang begitu populer di pemerintahan ini, radikalisme segala macam. Nah, ternyata kita baca literatur referensi, ternyata ini bermakna sangat bagus. Cuma lagi dipersepsikan negatif. Nah, sehingga begitu ini menjadi populer, ini juga ada sisi bisnisnya. Kita tidak sulit lagi mensosialisasikan nama ini. Dan kontroversi. Saya senang dengan kontroversi. Kontroversi itulah yang menguntungkan. Yang menguntungkan. Makanya sekarang itu permintaan tinggi karena kopinya radikal. Radikal. Dan memang satu lagi itu tadi terbukti kualitas kopi Mandailing ini di atas rata-rata. Karena memang kualitasnya yang luar biasa. Kualitas luar biasa. Nama kontroversi ini dari sisi bisnisnya kan cukup lumayan kan begitu. Oke, kita akan berbicara selepas ini nanti target dan harapan Anda ke depan ini, termasuk bagaimana membangun usaha ini di Mandailing Natali. Apapun profesi yang kita geluti akan berjalan dengan sukses jika kita melakukan sepenuh hati dan dengan kemauan yang kuat. Hidup bagai berjalan dalam ruang waktu yang tak menentu. Bisa jadi saat ini kita terpuruk dan tidak tertutup kemungkinan di waktu lain kita akan berhasil. Sebagaimana manusia, usaha, keyakinan, dan doa harus dipegang teguh agar sampai pada tujuannya. Kita akan kembali selepas pariwara berikut ini. 102.5